kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara dan observasi di UMKM Abon Cap Koki Purbalingga. Yuk ikuti keseruannya sekarang juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatun Surohma dan ini ada beberapa rekan saya. Bisa memperkenalkan diri? Ya, saya Alin Sulastri. Saya Dwi Gautami. Ya, anaknya Putra. Iya. Ini ada yang dari Purbalingga, ada yang dari Banyumas, tersebar di mana-mana. Iya. Yang pertama kita ingin bertanya Pak tentang awal mula dari berdirinya toko ini itu. Perjalanannya itu dari mulai kapan sampai pengembangan sampai sekarang ini? Mungkin berdirinya usaha ini gitu ya, bukan toko ini ya. Gitu. Kalau usaha ini pertama kali kita berproduksi itu tahun 1968. 68 itu dulu memang ya sampai sekarang pun masih ya dijalankan oleh ibu kami. Sampai sekarang sudah masih dikelola oleh beliau sebenarnya untuk produksinya gitu ya. Nah, dulu bisnis ini muncul karena memang kebetulan latar belakang keluarga itu adalah berdekatan dengan sapi gitu ya, sehingga terus mencoba-coba resep ya akhirnya dapatnya ya dipilihnya produk Abon gitu ya, karena Abon ini dirasa yang pertama memang waktu itu belum banyak atau bahkan belum ada gitu ya di Purbalingga waktu itu. Terus juga keinginan orang untuk mengkonsumsi daging kan harganya mahal, jadi orang tidak perlu beli 1 kilo gitu ya waktu itu daging untuk menikmati daging gitu ya, dan apalagi dagingnya udah jadi tinggal dimakan saja. Itu kan kalau zaman dulu kan produk yang seperti itu masih jarang ya gitu. Iya, masih jarang. Sehingga ya alhamdulillah masih terus bisnisnya bertahan dan berjalan sampai saat ini. Kurang lebih seperti itu secara umum. Berarti di sini lebih fokusnya produknya itu abon sapi itu sendiri. Kita sebenarnya usahanya usaha makanan siap saji. Siap saji. Ya, jadi produk kami ada abon sapi, ada serundeng kelapa, terus ada bumbu pecel, ada kering kentang yang besar itu. Terus kami juga ada abon ayam, kalau ada yang pesan abon ikan juga ada. Ya itu aja kurang lebih seperti itu produknya. Oke, bervariasi gitu ya Pak? Ya. Sangat bervariasi. Dan di sini untuk produknya sendiri itu biasanya tuh tahan lamanya itu sekitar berapa ya? Kalau yang sapi itu tergantung kemasan ya, tergantung kemasan gitu. Kemasan yang sudah kita standarisasikan itu kan kita punya standarisasi produk ya. Standarisasi kita yang standarisasi internasional kita itu sapi abon, produk abon itu atau kemasan pouch itu bisa sampai 16 bulan. Tapi biasanya kami tulis cukup hanya 12 bulan saja gitu. Kalau yang plastik, karena memang kalau plastik kan tetap ada pori-pori udara, dia lebih cepat, jadi sekitar 6 sampai 8 bulan saja. Itu sudah ya sebenarnya masih layak dimakan, tetapi sudah berubah teksturnya sebenarnya itu ya. Bukan jamur, bukan ya, tapi hanya berubah teksturnya yang biasanya kriuk ini menjadi enggak, dan seperti itu aja sih. Oke, bagus seperti itu. Dan untuk produksi abonnya itu
Maksudnya diproduksi ketika ada pesanan kah atau emang ada stok Oh enggak, persediaan kita setiap hari produksi. Oh, Kita berarti setiap ada hari stok produksi. persediaan. Ya, kalau yang permintaan enggak, kita memang sudah ya dari dulu sih, dari dulu produksi, jadi ya memang ada effort untuk menjual. Jadi tidak menunggu permintaan baru dibuat, enggak, tapi kita buat terus. Berarti ada effort di mana kita harus menjual ke pasar. Tapi berarti sering nerima orderan gitu ya Pak? Maksudnya kayak emang benar-benar pemesanan buat suatu acara atau apa sih? Enggak sih. Enggak. Nah, kita ya produksi aja biasa ya, kayak produksi yang lain ya, kayak roti apa ya sama kita produksi walaupun tidak ada yang pesan gitu. Dan memang jarang ada yang pesan ya kalau kali ya kita selalu ready lah gitu. Stoknya selalu ready. Intinya seperti itu sih. Gitu. Untuk menentukan harga itu sendiri bagaimana ya Pak? Harga berarti harga apa dulu, harga HPP mungkin ya. Ada ya, istilahnya ada kan HPP ya. Iya. HPP teman-teman udah tahu lah ya. HPP kan semua hal yang berkaitan dengan produksi itu harus dihitung. Intinya seperti itu. Ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada ngitung saya dan sebagainya. Ya kan, gaji saya walaupun dihitung kan, walaupun tidak dikasihkan uangnya, tapi tetap dihitung karena itu cost kan. Jadi ada yang fixed cost, ada yang cost operasional dan sebagainya. Prinsipnya sama sih gitu. Jadi tetap bahan baku, terus nanti cost operasionalnya, tenaga kerja, listrik dan sebagainya sampai membentuk ke bahan akhir gitu. Produk akhir gitu, sampai kemasan dan sebagainya. Lalu seperti itu. Untuk harga abon itu sendiri berapa Pak kalau dijual? Kalau sekarang per kilonya itu berarti 100 kali berarti sekilo 400 berarti sekarang. Kita kemasannya perempatan ya. Seperempat kilo itu kan 100.000 rata-rata 100.000 karena kan harganya kan bisa beda-beda di toko-toko, tapi rata-rata 100.000 per 250 gram. Nah, kalau yang kemasan kecilnya tinggal dibagikan dari angka itu aja. Kurang lebih seperti itu. Untuk media promosi sendiri itu menggunakan apa? Media promosi, kalau saya ngomong media promosi, jujur saya tidak punya media promosi Mbak. Ya, karena apa? Bukan masalah ini ya, tapi konsep konsep distribusi kami itu kami tidak retail, gitu ya. Jadi retail itu hanya 20%, 80%-nya itu kita reseller. Ya kan, reseller ya. Jadi yang punya promosi mungkin resellernya, bukan saya. Gitu ya. Dia mempromosikan produk mereka, toko mereka dan sebagainya, ada produk saya di situ. Jadi kalau saya ditanya apakah saya punya saluran sendiri, enggak. Tapi saya punya kayak website, IG, Facebook punya, tetapi tidak yang jualan, tidak sih gitu. Tidak ya, hanya itu untuk yang ingin tahu perusahaan CV Abon Cap Kopi itu seperti apa, terus aktivitas kami di luar seperti apa gitu ya. Paling ya kita ikut pameran gitu ya, event-event itu juga itu ada, event-event ada, tapi kan kalau ditanya rutin enggak juga gitu. Kalau media promosi kan harus rutin ya, ada planning gitu, dan di planning kan dan sebagainya, kita jujur kita tidak punya sih gitu. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan Bapak di awal menyinggung kalau produk dari Abon kan belum ekspor secara langsung, tapi produk ini udah pernah mencoba itu merambah ke luar atau belum Pak? Kalau kita sudah. Gitu. Jadi memang kalau produk Abon itu karena daging ya, kalau hewani itu kan banyak obstacle, kesulitan atau halangan lah ya, halangan kendala masuk ke negara-negara. Banyak negara karena mereka tidak mau menerima bahan daging karena biasanya tapi akan ada yang namanya standarisasi proses dan sebagainya. Dan kita kalau ditanya apakah ingin ekspor, kita iya. Karena apa? Karena kita sudah mau ngambil, kita saat ini sudah punya sertifikasi internasional HACCP namanya ya. HACCP internasional itu sebenarnya keinginan kita untuk memperlancar ke ekspor. Terus kita juga punya ISO 22000 tentang keamanan pangan, itu juga internasional standar. Terus NKV dan sebagainya. Kalau secara Abon sih tidak isu dari sisi standar. NIP kita juga NIP ekspor dan sebagainya sudah lengkap semua. Cuman memang kesulitan kita yang langsung direct itu belum ya. Ya semoga dalam waktu dekat ini, karena kemarin kita ikut yang Trade Expo
Ya TEI Trade Expo Internasional itu Indonesia itu kita ya adalah yang bertanya, ada yang kebutuhan dan sebagainya, ya moga-moga bisa deal ya gitu ya, itu malah bisa ekspor gitu, benar-benar ekspor maksudnya. Kalau sekarang yang lewat pihak ketiga juga sudah mulai ada sih gitu ya. Terus selain abon sapi, kita yang kemarin kita ke Singapura itu serundeng, abon kelapa. Ya, karena kelapa kan lebih mudah ya, karena dia nabati ya. Berarti kesulitan dari buat ekspor itu khusus untuk produk-produk yang dari hewani gitu Pak? Ya, jadi hewani itu banyak izin di sana. Jadi kalau ekspor kan prinsipnya kita harus mengikuti standar di sana, standar izin edar dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang biasanya memang terkendala. Jadi kita sebagai UMKM itu kan levelnya masih mikro kecil ya, di bawah mikro gitu. Jadi kecil banget. Jadi effortnya terlalu besar gitu. Kecuali biasanya ya komoditi kayak gula, kopi itu komoditi ya, komoditas maksudnya. Kalau komoditas beda. Komoditas memang itu mesti harganya rendah karena memang itu sudah biasa gitu. Tapi volumenya banyak. Kalau saya kan tidak, harganya mahal, ya tinggi sekali ya di sana, dijualnya kan jadi tinggi banget. Sedangkan di sana ekonominya belum tentu setinggi Indonesia sebenarnya. Jadi banyak pertimbangan gitu ya. Jadi ekspor itu emang yang namanya internasional ya. Kalau kita masuk ke bisnis internasional ya pasti kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang di negara-negara yang kita target gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti udah ada kayak perkembangan dari tahun mulai berdiri sampai sekarang udah ada perkembangan. Oh iya, kalau itu ada. Jadi udah mulai merambah ke internasionalnya udah. Jadi secara kesiapan kita sudah siap untuk itu gitu ya. Dengan berbagai standarisasi, terus kesiapan administrasi legal gitu. Karena kan kadang orang kan berpikir ekspor itu kan udah tinggal kirim aja, padahal nggak bisa kalau di Indonesia kan. Saya usaha harus punya NIB aja, NIB-nya harus NIB ekspor, nggak bisa NIB biasa, itu harus NIB ekspor. Itu ngurusnya kan ke Ditjen Pajak kan dan sebagainya. Ini kan yang harus diketahui gitu, bahwa ekspor itu tidak semudah itu gitu. Intinya seperti itu ya. Karena hubungan internasional itu kan berarti dari sini mengeluarkan sesuatu yang yang resmi, bukan illegal trading ya. Jadi negara pun menjaminkan bahwa ini resmi. Dengan itu kita harus punya legalitas, terus produk kita juga terjamin, tidak akan membahayakan negara tersebut. Jadi banyak aspek yang berpengaruh ke ekspor itu. Gitu. Kemudian produk Bapak ini udah diekspor ke negara mana aja Pak? Kalau yang dibawa langsung itu, saya melihat pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu kita ke Arab Saudi kalau nggak salah, Arab Saudi, terus Papua Nugini, terus kalau yang serundeng itu kemarin ke Singapura, ya ke Singapura. Kurang lebih 3 itu aja lah negaranya ya. Udah best sellernya dari produk sini gitu ya Pak, masuk kategori best sellernya gitu ya? Ya bukan best seller ya apa ya. Kalau best seller tetap abon sih gitu ya. Tapi itu kan karena di negara kayak Singapura kan nggak bisa menerima daging ya. Dia menerimanya ikan pasti, tidak daging gitu. Ya jadi menerimanya dia ikan. Kalau contohnya seperti itu ya. Jadi kita ya kalau kita mau masuk ke sana ya misal bikin abon ikan gitu, itu mungkin lebih cocok gitu. Apalagi Kemudian sekali pengiriman untuk luar negeri itu berapa ini jumlahnya? Jadi kalau yang ke Arab Saudi itu kita ada 2 jenis ya. Jadi waktu itu dia minta custom, produknya di custom. Jadi dia harus mintanya pakai minyak zaitun, gorengnya nggak boleh pakai minyak Indonesia, garamnya garam khusus, sehingga mau nggak mau kita harus menerapkan minimum order waktu itu. Minimum order ya paling nggak sekali proses ya mungkin hampir 100 kilo daging. Itu yang ya sekitar itu ya. Tapi kalau kalau ngambil yang biasa sih terserah. Kalau mereka minimal biasanya 30 kilo, biasanya seperti itu. Ya belum banyak set kontainer itu enggak sih.
tahun depan. Masih 3 ya sekitar masih kisaran itulah. Kira-kira tantangannya dalam menjalankan usaha ini, tantangan dan Tantangan. peluangannya. Tantangan apa ya namanya deh? Kalau tantangan itu namanya usaha ya Mbak. Usaha kan Banyak pasti tantangan. ya seperti inilah, ada perubahan pasar. Pasar. Gitu ya. Jadi waktu kita sebelum pandemi itu, setelah kita dapat HACCP itu kita sudah berusaha ngeling dengan berbagai banyak negara gitu ya. Salah satunya kita juga salah satu kandidat untuk makanan haji dan sebagainya itu kan. Tapi karena pandemi stop, kan udah biar semua jadinya. Nah, sampai sekarang banyak negara juga masih wait and see gitu ya, wait and see. Terus kemarin ada isu harga kontainer juga yang tidak terkendali dan sebagainya, juga berpengaruh ke ekspor ya. Jadi I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Internasional Queen Saizu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara dan observasi di UMKM Abon Capsapi